Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi Madrasah Hebat Bermartabat, siswa-siswi Madrasah Aliyah kelas 11 ataupun yang sederajat. Masih bersama saya Rudi Agus Salim. Kita kembali akan bersama-sama belajar bersama mata pelajaran Akidah Akhlak, yang kebetulan pada video pembelajaran kali ini kita sudah sampai pada bagian ke-10, yaitu bab 2, aliran Maturidiyah. Adapun meta konsep kita pada video pembelajaran kali ini yaitu aliran ilmu kalam yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yang di dalamnya ada aliran Khawarij, aliran Syiah, aliran Murji'ah, aliran Jabariyah, dan aliran Qadariyah, aliran Mu'tazilah, dan yang terakhir adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang di dalamnya kemarin juga kita sudah membahas aliran Asy'ariyah, dan sekarang akan kita konsentrasikan pada subbab aliran Al-Maturidiyah. Adapun tujuan pembelajaran setelah memahami materi ini, peserta didik diharapkan dapat memahami materi terkait aliran Asy'ariyah dan aliran Maturidiyah dengan baik, menyebutkan dalil yang berhubungan dengan aliran Asy'ariyah dan aliran Maturidiyah dengan baik, dan yang terakhir adalah mengomunikasikan materi terkait aliran Asy'ariyah dan aliran Maturidiyah dengan baik. Baiklah siswa-siswi Madrasah Hebat Bermartabat, Madrasah Aliyah kelas 11 ataupun yang sederajat. Aliran Maturidiyah. Yang pertama, Maturidiyah Samarkand. Sejarah Maturidiyah Samarkand. Nama aliran Maturidiyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Abu Mansur Muhammad bin Muhammad. Kelahiran Maturid, sebuah kota kecil di daerah Samarkand, termasuk wilayah Uzbekistan, Uni Soviet, kurang lebih pada pertengahan abad ke-3 Hijriah, dan meninggal dunia di kota Samarkand pada tahun 333 Hijriah. Di antara guru Al-Maturidi adalah Nasr bin Yahya Al-Bakhi. Beliau hidup pada masa pemikiran dan perdebatan keilmuan Islam masih dinamis. Walaupun aliran Mu'tazilah sudah mulai redup pamornya, sehingga dalam beberapa hal pemikiran kalam Al-Maturidi ada kemiripan dengan Mu'tazilah, namun sebagian besar mempunyai kesamaan dengan pemikiran kalam Al-Asy'ari. Di bidang fikih, ulama Maturidiyah adalah mengikuti mazhab Hanafi. Berikutnya, untuk mengetahui corak pemikiran Al-Maturidi, maka tidak dapat meninggalkan pola pemikiran Al-Asy'ari dan aliran Mu'tazilah. Al-Maturidi dan Al-Asy'ari memposisikan diri sebagai kontra pemikiran Mu'tazilah. Dengan posisi ini, Al-Maturidi sangat berjasa dalam mempertahankan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana Imam Al-Asy'ari. Abu Mansur Al-Maturidi termasuk penulis yang produktif. Beliau tidak hanya menulis kitab yang berisi ilmu kalam saja, tetapi juga di bidang ilmu keislaman lainnya. Ada beberapa kitab yang berhasil ditulisnya, diantaranya adalah yang pertama kitab Ta'wilat Al-Quran At-Ta'wilat Ahlu Al-Sunnah, yang merupakan kitab tafsir. Yang kedua adalah kitab Ma'khad Al-Syar'iyah, yaitu kitab usul fikih. Berikutnya kitab Al-Jadal, tafsir dan kalam Ahlu Al-Sunnah. Berikutnya adalah kitab Al-Usul, Usul Al-Din. Yang kelima adalah kitab Al-Maqalat. Yang keenam adalah kitab Al-Tauhid. Dan yang ketujuh adalah kitab Bayan Wahm Al-Mu'tazilah.
Pokok-pokok ajaran Maturidiyah samarkan. Yang pertama, kewajiban mengetahui Tuhan. Menurut Al-Maturidi, akal dapat mengetahui kewajiban untuk mengetahui Tuhan, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan dalam ayat-ayat Al-Quran untuk menyelidiki, memperhatikan alam, langit, dan bumi. Akan tetapi meskipun dengan akal sanggup mengetahui Tuhan, namun ia tidak sanggup mengetahui dengan sendirinya hukum-hukum taklifi atau perintah-perintah Tuhan. Pendapat terakhir ini berasal dari Abu Hanifah. Pendapat Al-Maturidi tersebut mirip dengan pendapat Mu'tazilah. Hanya perbedaannya ialah kalau aliran Mu'tazilah mengatakan bahwa pengetahuan Tuhan itu diwajibkan oleh akal, artinya akal yang mewajibkan. Tetapi menurut Al-Maturidi, meskipun kewajiban mengetahui Tuhan dapat diketahui dengan akal, tetapi kewajiban itu sendiri datangnya dari Tuhan. Yang kedua, kebaikan dan keburukan menurut akal. Al-Maturidi mengakui adanya keburukan objektif yang terdapat pada suatu perbuatan itu sendiri, dan akal dapat mengetahui kebaikan dan keburukan sebagian saja. Kebaikan dan keburukan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, yang dapat diketahui kebaikannya melalui akal. Kedua, yang tidak diketahui keburukannya oleh akal. Dan ketiga, yang tidak jelas keburukan dan kebaikannya menurut akal. Kebaikan dan keburukan yang nomor tiga ini hanya dapat diketahui dengan syara. Bagi Al-Maturidi, meskipun akal sanggup mengetahui suatu kebaikan dan keburukan, namun kewajiban itu hanya dapat diketahui melalui syara, karena akal semata tidak dapat bertindak sendiri dalam kewajiban-kewajiban agama. Sebab yang mempunyai taklif atau mengeluarkan perintah-perintah agama hanya Tuhan sendiri. Pendapat Al-Maturidi tersebut tidak sesuai dengan pendapat Al-Asy'ari yang mengatakan bahwa sesuatu tidak mempunyai kebaikan dan keburukan objektif atau zati, melainkan kebaikan itu ada karena adanya perintah syara dan keburukan itu ada karena larangan syara. Jadi kebaikan dan keburukan itu tergantung kepada Tuhan. Yang ketiga adalah hikmah dan tujuan perbuatan Tuhan. Menurut aliran Asy'ariyah, segala perbuatan Tuhan tidak dapat ditanyakan mengapa. Artinya bukan karena hikmah atau tujuan. Sedang menurut Mu'tazilah sebaliknya, karena menurut mereka Tuhan tidak mungkin mengerjakan sesuatu yang tidak ada gunanya. Kelanjutannya ialah bahwa Tuhan harus wajib memperbanyak berbuat yang baik dan terbaik, al-salah wal aslah. Menurut Al-Maturidi memang benar perbuatan Tuhan mengandung kebijaksanaan atau hikmah, baik dalam ciptaannya maupun dalam perintah dan larangan-larangannya, taklifi. Tetapi perbuatan Tuhan tersebut tidak karena paksaan atau dipaksa. Karena itu tidak dapat dikatakan wajib, karena kewajiban itu mengandung suatu perlawanan dengan iradahnya. Dua, Maturidiyah Bukhara. A. Sejarah Maturidiyah Bukhara. Pemikiran kalam Maturidiyah Bukhara dikembangkan oleh Al-Bazdawi. Nama lengkapnya ialah Abu Yusr Muhammad bin Al-Husain bin Abdul Karim Al-Bazdawi. Dilahirkan pada tahun 421 Hijriah. Kakek Al-Bazdawi yaitu Abdul Karim hidupnya semasa dengan Al-Maturidi dan salah satu murid Al-Maturidi. Al-Bazdawi mengkaji pemikiran kalam Al-Maturidiyah melalui orang tuanya. Setelah itu belajar kepada beberapa ulama seperti Ya'qub bin Yusuf bin Muhammad Al-Naisaburi dan Syekh Al-Imam Abu Khatib. Di samping itu ia juga mempelajari filsafat yang ditulis Al-Kindi dan pemikiran Mu'tazilah seperti yang ditulis oleh Abdul Jabbar Al-Razi, Al-Jubai, Al-Ka'bi dan Al-Nadom.
Selain itu ia juga mendalami pemikiran Al-Asy'ari dalam kitab Al-Mu'jiz. Adapun pemikiran Al-Maturidi dipelajarinya lewat kitab Al-Tauhid dan kitab Ta'wilah Al-Quran. Al-Bazdawi berada di Bukhara pada tahun 478 Hijriah atau 1085 Masehi. Kemudian ia menjabat sebagai hakim di Samarkand pada tahun 481 Hijriah atau 1088 Masehi. Lalu kembali ke Bukhara dan meninggal di kota tersebut pada tahun 493 Hijriah atau 1099 Masehi. Pokok-pokok ajaran Maturidiyah Bukhara. 1. Akal dan wahyu. Menurut Al-Bazdawi, akal tidak dapat mengetahui kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk, karena akal hanya dapat mengetahui yang baik dan yang buruk saja. Adapun yang menentukan kewajiban tentang perbuatan baik dan buruk adalah Tuhan. Jadi menurut Al-Bazdawi, mengetahui Tuhan dan mengetahui yang baik dan yang buruk dapat diketahui melalui akal. Sedangkan kewajiban berterima kasih kepada Tuhan serta kewajiban melaksanakan yang baik serta meninggalkan yang buruk hanya dapat diketahui melalui wahyu. Yang kedua, sifat-sifat Tuhan. Menurut Al-Bazdawi, Tuhan mempunyai sifat-sifat. Beliau juga menjelaskan bahwa kekekalan sifat-sifat itu melekat dengan esensi Tuhan itu sendiri, bukan melalui kekekalan sifat-sifat. Tuhan tidak mempunyai sifat-sifat jasmani. Ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan Tuhan mempunyai sifat-sifat jasmani haruslah diberikan takwil. Oleh sebab itu, menurut Al-Bazdawi, kata istiwa haruslah dipahami dengan menguasai sesuatu dan memaksanya. Demikian juga ayat-ayat yang menggambarkan Tuhan mempunyai mata, tangan, bukanlah berarti Tuhan mempunyai anggota badan. Berikutnya yang ketiga, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Bazdawi berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah kekal, tidak diciptakan. Kalamullah Al-Quran adalah sesuatu yang berdiri dengan zatnya, sedangkan yang tersusun dalam bentuk surat yang mempunyai akhir dan awal, jumlah dan bagian bukanlah kalamullah secara hakikat, tetapi Al-Quran dalam bentuk kiasan atau majas. Yang keempat, perbuatan manusia. Al-Bazdawi mengatakan bahwa di dalam perwujudan perbuatan terdapat dua perbuatan, yaitu perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Menurutnya, perbuatan Tuhan adalah penciptaan perbuatan manusia dan bukan penciptaan daya. Manusia hanyalah melakukan perbuatan yang diciptakan itu. Al-Bazdawi mengambil kesimpulan bahwa perbuatan manusia sesungguhnya diciptakan Tuhan, tetapi tidaklah perbuatan Tuhan. Al-Bazdawi juga mengatakan bahwa manusia bebas dalam kemauan dan perbuatannya. Namun demikian, kebebasan manusia dalam paham ini kalaupun ada kecil sekali. Perbuatan manusia hanyalah melakukan perbuatan yang telah diciptakan Tuhan. Lima, janji dan ancaman. Menurut Al-Bazdawi, tidak mungkin Tuhan melanggar janjinya untuk memberi upah kepada orang yang berbuat baik. Tetapi sebaliknya, bukan tidak mungkin membatalkan ancaman untuk memberi hukuman kepada orang yang berbuat jahat. Oleh karena itu, nasib orang yang berdosa besar ditentukan oleh kehendak mutlak Tuhan. Jika Tuhan berkehendak untuk memberi ampun kepada orang yang berdosa, maka Tuhan akan memasukkannya bukan ke dalam neraka, tetapi ke surga. Dan jika Ia berkehendak untuk memberi hukuman kepadanya, Tuhan akan memasukkannya ke dalam neraka buat sementara atau buat selama-lamanya. Baiklah siswa-siswi Madrasah Hebat Bermartabat kelas 11 Madrasah Aliyah ataupun yang sederajat,
Berikutnya, meskipun dua tokoh aliran Maturidi dan juga Al-Asy'ari berbeda dalam beberapa hal, tetapi punya prinsip yang sama. Jika terdapat pertentangan antara akal dan usaha, maka akal harus tunduk kepada wahyu. Itulah satu contoh sehingga mereka terpadu dengan satu aliran besar, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran Maturidiyah Samarkand dan Bukhara sepakat menyatakan bahwa pelaku dosa masih tetap sebagai mukmin karena adanya keimanan dalam dirinya. Adapun balasan yang diperoleh kelak di akhirat bergantung pada apa yang dilakukannya di dunia. Jika ia meninggal sebelum bertaubat, keputusannya diserahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah siswa-siswi Madrasah Hebat Bermartabat, siswa-siswi kelas 11 Madrasah Aliyah ataupun yang sederajat, terima kasih, semoga bermanfaat. Adapun tugas yang harus kalian kerjakan yaitu dengan membuat ringkasan dan akan kita presentasikan nanti di depan kelas saat pembelajaran sudah dapat dilaksanakan dengan tatap muka. Demikian, walafu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.